Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Horor. Untuk hari ini kami akan membawakan kisah lanjutan dari karya Bang Aras Anggoro yang berjudul Teror Mistis Dua Pendaki di Gunung Ciremai versi Ayu. Kelanjutan dari versi Adi. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Ini dia kisahnya. Aku menjerit histeris melihat potongan kepala Adi tergeletak begitu saja di tanah. Wajahnya pucat pasi dan dari sudut matanya yang terpejam tampak sisa darah yang mengering. Tak sedikit pun aku mampu beranjak. Yang bisa kulakukan hanya menangis dan berteriak-teriak minta tolong dengan putus asa. Kabut melayang di sela-sela pohon dan semak belukar. Tak satu pun suara yang terdengar selain isak tangisku sendiri. Tangisanku semakin menjadi saat nyala lampu kepalaku mulai berkedip lalu mati, meninggalkanku sendirian di tengah hutan dengan sepotong kepala. Aku terus-menerus mengulang kalimat di pikiranku seakan mantra, ini bohong. Ini bohong. Ini tidak nyata. Namun kepala itu tetap di sana, diam, tak bergerak. Aku jatuh terduduk di tanah. Lututku yang gemetar tak mampu lagi menopang. Lalu kurasakan sesuatu yang hangat mengalir dari pangkal pahaku. Disusul bau anyir darah yang merebak. Kuraba celanaku dan dengan ketakutan kurasakan sesuatu yang basah. Darah. Aku ingin mengadukan ini pada Adi saat menyadari dia sudah tak ada. Detak jantungku semakin berhenti sesaat. Kekosongan yang kurasakan berubah menjadi marah. Kenapa dia lari? Pengecut. Perutku bergejolak mencium bau anyir darah yang terus merebak. Darah itu bahkan mulai menetes ke tanah. Aku sudah tak peduli. Lalu sudut mataku melihat sedikit gerakan. Nadiku berdesir. Kengerian kembali mencengkeramku. Perlahan, sangat perlahan, kulihat kepala itu seperti bergetar. Aku langsung menjerit saat menyadari sepasang mata di kepala itu tengah menatapku. Pergi, pergi. Jeritku sambil berusaha mendorong tubuhku mundur dengan sia-sia. Aku tak bergeser sedikit pun. Sementara kepala itu mulai bergetar hebat dan menggelinding ke arahku. Jeritanku menjadi-jadi. Dengan kalap aku menendang-nendang dan mengibaskan tanganku. Jangan, pergi. Tiba-tiba kurasakan guncangan di tubuhku, sepasang tangan mencengkram bahuku. Yu, sadar Yu, ini gua. Dengan nafas yang terus memburuku beranikan membuka mataku. Adi tengah berjongkok di depanku. Mataku membelalak seakan tak percaya. Potongan kepala itu tak terlihat dimanapun. Tangisku langsung pecah. Tadi ada kepala bisikku dengan suara gemetar di antara isakanku. Iya Yu, gue tahu, jawabnya dengan senyum yang menenangkan. Gue takut Tangan Adi masih di pundakku. Senyumannya berubah aneh. Firasatku mengatakan ada yang tak beres. Perlahan Adi menoleh ke kiri, tapi gerakannya tak berhenti. Lehernya terpuntir. Bersamaan dengan suara gemeretak tulang yang patah, kepalanya jatuh ke tanah. Aku menjerit-jerit sambil mendorong tubuh tanpa kepala itu. Tawa cekikan terdengar di mana-mana. Dari balik kabut, dari balik semak, dari atas pepohonan. Tubuhku gemetar hebat. Tak dapat bergerak. Yang mampu kulakukan hanya menutup telinga dan menyembunyikan wajahku di antara lutut. Tawa itu menggema ke setiap sudut hutan.
seakan tak pernah berhenti. Di antara tawa mengerikan itu terselip bunyi-bunyi lain. Suara benda menggelinding, suara semak disebak, dan suara langkah kaki yang terdengar kian mendekat. Tiba-tiba, tangan sedingin es menyentuhku. Kembali aku histeris dan memukul-mukul apapun itu semampuku. "Yuk, ini gua, Adi." Kejadian barusan masih terus terngiang di kepalaku. Jadi aku hanya bisa diam membeku menatap wajah Adi yang pucat pasi dan bersimpah keringat di kepalaku. Tangannya yang sedingin es membelai kepala dan menyeka air mataku. Gemetar di tangannya meyakinkanku kali ini bukan lagi makhluk jadi-jadian. Tangisku kembali pecah. Ketegangan setiap sendiku menguap. Ini beneran Allah kan?" tanyaku dengan suara lemah. Dia mengangguk. Walau ketegangan telah berlalu, namun dadaku masih naik turun dan nafasku masih terasa memburu. Berulang-ulang aku mengucap syukur dalam hati. Sekarang baru aku menyadari mengapa aku tak bisa mundur sejak tadi. Ternyata aku bersandar tepat di bawah sebuah pohon besar. Dengan takut aku meraba bagian atas celanaku kering. Barusan tadi hanya halusinasi. Dari dalam ranselnya, Adi mengeluarkan botol air mineral yang tinggal setengah. "Minum aja semua biar lo tenang dulu," katanya. Dengan tenang dia memperhatikanku yang minum dengan tangan gemetar. Ada banyak yang ingin kutanyakan padanya, tapi itu bisa menunggu nanti sesampainya di bawah. Dari gelagatnya nampaknya dia pun berpikiran yang sama. Kabut di sekitar kami semakin menebal menutupi apapun. Pohon-pohon terlihat seperti barisan mayat, diam dan menunggu. Ekspresi khawatir terlihat jelas di wajah Adi yang penuh peluh dan debu. Tatapannya lalu beralih pada lampu kepalaku yang mati. Dia terlihat semakin lemas. "Bisa jalan yuk?" tanya padaku. Aku menganggukkan kepala dengan lemah. Jika bisa, aku hanya ingin diam di sini hingga pagi. Tapi aku tahu Adi tak akan setuju. Andai dia mengalami apa yang aku alami. Kabut tersibak saat kami bergerak. Aku menggelayut di lengan Adi, tak ingin terpisah walau satu langkah pun. Doa-doa aku lafalkan dalam hati, berharap dapat menangkal apapun yang berniat mengganggu. Kali ini aku harus siap, aku harus kuat. Seekor burung hitam terlihat melompat dari dahan ke dahan seakan mengawasi kami yang mulai bergerak. Tiap kali dia terbang, suara kepakan sayapnya selalu mampu membuatku merinding. Suara itu mengingatkanku pada perempuan di atas dahan tadi. "Yuk," bisik Adi memanggil namaku. "Apa?" "Jangan tengok-tengok, baca doa," jawabnya. "Iya," balasku nyaris berbisik, tapi rasa penasaranku terusik. Apa dia melihat sesuatu? Aku tak ingin diganggu oleh sesuatu yang aku tak tahu. Ku edarkan pandanganku ke atas, ke bawah, ke ribuan semak. Apa yang dia lihat? Kenapa nggak bilang biar aku bisa waspada? Tubuhku menegang kala sebuah bayangan hitam melintas begitu saja di depan kami. Adi tak bereaksi. Nampaknya dia tak melihat. Pelan-pelan nafasku mulai kembali memburu dan hulu kudukku meremang. Rasanya aku ingin menangis lagi. Sampai kapan mereka mau mengganggu kami? Lalu kurasakan tubuh Adi juga menegang. Dia menatapku sekilas tanpa berkata, tapi dia matanya, aku bisa menebak apa yang ia pikirkan. Dari balik kabut di depan, kami terdengar suara-suara langkah yang kian mendekat. Deru jantungku berderap, perutku terasa melilit. Dengan tangan yang gemetar, Adi menghalauku keluar jalur, menyembunyikan tubuh kami di balik semak.
Mata kami menanar menatap sumber suara itu yang terdengar semakin dekat. Tanganku dengan gemetar menutup mulut. Nafasku tercekat. Kabut kelabu di depan kami bergerak liar. Apapun itu, tinggal selangkah lagi untuk terlihat. Mataku terbelalak ketika akhirnya kabut tersibak. Lewat di depan kami rombongan pendaki dengan wajah sepucat mayat. Pakaian dan ransel yang mereka kenakan kotor dan tampak bukan dari masa kini. Aku menutup mulutku dengan tangan yang tak mau berhenti gemetar. Jeritanku rasanya sudah tak mampu lagi kutahan di kerongkongan. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Mereka terus berjalan naik dalam diam hingga kabut kembali menelan tubuh mereka satu persatu. Cukup lama kami terdiam di balik belukar. Khawatir kami kembali ke jalur di waktu yang salah saat rombongan yang berada menyibak kabut. Ketika akhirnya kami kembali bergerak, baik aku maupun Adi sama sekali tak mempertanyakan rombongan pendaki itu. Kami menyadari sepenuh hati, tak mungkin mereka manusia hidup. Ada sedikit rasa pedih yang kurasakan, membayangkan dulunya mereka tidak berbeda seperti aku dan Adi saat ini. Kami hanya anak-anak muda yang gemar berkelana. Entah kejadian apa di masa lalu yang membuat jiwa mereka terperangkap di gunung ini, berjalan menembus kabut selamanya. Memikirkan itu, aku kembali teringat kesalahanku. Sungguh sebuah kesalahan yang teramat fatal. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Semua sudah terjadi. Menyesal, sekarang jelas tak berguna. Jangan bengong yuk, pikirkan, jangan kosong, ucap Ade mengingatkan. Siapa juga yang bengong, pikirku. Yang kubayangkan pastinya ada seseorang yang masih menunggu mereka untuk pulang ke rumah, entah orang tua, istri, atau anaknya. Pikiran itu membuat dadaku sesak. Atau mungkin mereka berjalan tanpa henti selama ini hanya untuk mencari jalan pulang. Mataku sembab. Sesosok perempuan bergaun putih duduk di atas dahan sebuah pohon, menatap kami. Kesedihan yang kurasakan membuatku sudah tak peduli lagi pada penampakan apapun. Adi yang khawatir terus menggenggam pergelangan tanganku, menarikku berjalan lebih cepat tiap kali sesuatu muncul di sekitar kami. Dia pasti merasa tertekan karena menanggung beban keselamatanku. Hatiku langsung nyeri kala sebuah pikiran lain menghantamku. Perjalanan ini, kabut yang mengungkung kami sejak tadi. Bagaimana andai kami, seperti juga mereka, telah terjebak di perut hutan Ciremai ini selamanya. Kutatap sosok Adi, tangannya yang gemetar, tubuhnya yang bersimbah peluh. Rasa bersalahku padanya semakin besar. Ia tak tahu menahu tentang semua penampakan ini. Dia pastinya muak dengan segala gangguan ini, dan dia pasti akan menyalahkan semua penghuni gaib Ciremai untuk ini. Padahal ini semua karena kesalahanku. Dengan ekspresi wajah panik, dia menatapku yang tiba-tiba saja terisak. Matanya nyalang menatap sekitar, mencari gangguan apa lagi yang menggangguku kali ini. Bukan kali ini tak ada apapun. Bersamaan dengan suara kepakan sesuatu yang tiba-tiba muncul di langit malam, pandanganku semakin buram. Bayangan tiap kejadian berputar cepat di mataku sebelum akhirnya kesadaranku hilang. Dengan tubuh yang lemah, aku membuka mata. Cahaya matahari masuk dari sela-sela jendela. Kepalaku terasa berat saat kupaksakan untuk bangkit. Untuk sesaat aku tak mampu mengingat mengapa bisa terbangun di atas dipan ini. Kemudian bayangan kengerian tadi malam
menghantamku, juga kesedihan yang kurasakan terakhir sebelum akhirnya aku pingsan. Mataku langsung terasa panas. Air mataku tumpah membayangkan Adi menggendong tubuhku yang sudah tak berdaya turun. Seorang laki-laki setengah baya masuk. Pakaian yang dikenakan juga ikat kepalanya semua berwarna hitam. Wajahnya sama sekali tak ramah. Dengan gugup aku bertanya padanya, "Di mana aku sekarang dan di mana Adi?" Dia tak menggubrisku sama sekali. Lalu tanpa bicara apapun dia pergi. Tak lama seorang nenek yang sangat sepuh masuk. Badannya bungkuk dan dia berjalan dengan menyeret kakinya. Namun keriput di wajahnya tak dapat menyembunyikan keramahannya. Dengan sangat perlahan dia menghampiriku dan tanpa mengatakan apapun langsung memijit ibu jari kakiku. Aku langsung berteriak kesakitan. Dengan lembut dia menepuk-nepuk kakiku. Aku menangkap kesan seakan dia memintaku agar percaya padanya. Senyum ramah khas orang desa tersungging di wajahnya. Kali ini dia memijit dengan lebih pelan. Telingaku langsung tegak ketika suara erengan Adi terdengar dari ruangan yang lebih dalam. Nenek tua itu mengerti kegelisahanku. Pelan dia menggandengku masuk. Jantungku langsung mencelos melihat Adi tengah dipegangi kaki dan tangannya oleh beberapa laki-laki. Sudut matanya sedikit berbusa dan dia tak berhenti meracau. Matanya mendelik ke sana kemari dengan liar dan tubuhnya terus memberontak minta dilepaskan. Nenek itu membawaku kembali ke depan. Aku langsung memberondongnya dengan pertanyaan yang hanya dijawabnya dengan anggukan dan senyuman. "Temanmu kesurupan." Laki-laki setengah baya berwajah tak ramah itu rupanya sudah berdiri di muka pintu. "Kenapa bisa sampai separah itu? Apa yang kalian lakukan di atas? Zina?" tanyanya dengan galak. Aku gelagapan ditodong pertanyaan seperti itu. Ada perasaan tak terima mengapa aku diperlakukan dengan tak ramah. "Kami ini korban." Aku memilih untuk mengabaikan pertanyaan alih-alih menjawab. Tubuhku terasa lebih enteng setelah nenek itu selesai memijit kakiku. Sepeninggal mereka berdua, beberapa kali aku mengintip Adi di ruangan sebelah. Kondisinya masih sama seperti tadi. Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban berseliweran di kepalaku. Jadi siapa yang menolong kami? Ada di mana kami sekarang? Siapa orang-orang ini? Selain nenek baik dan laki-laki tadi, ada beberapa orang lain juga yang keluar masuk. Mereka jelas mengabaikanku. Aku pun tak mau repot-repot beramah tamah. Hanya nenek itu saja yang terus menaruh perhatian padaku. Tapi nampaknya dia tidak berbahasa Indonesia, membuatku kesulitan untuk hanya sekedar menanyakan kondisi Adi. Semakin lama di sini aku semakin tak betah. Jika kondisi Adi membaik, aku harus langsung membawanya turun. Kulihat ada beberapa motor yang terparkir di depan yang kelihatannya digunakan untuk membawa hasil ladang. Mungkin mereka mau mengatakan ke bawah jika diiming-iming uang yang lumayan. Namun hingga matahari nyaris tenggelam, kondisi Adi justru semakin memburuk. Dalam kekalutanku, nenek tua itu muncul diiringi laki-laki tadi. Nenek itu langsung duduk di sebelahku sambil menepuk-nepuk pundakku dengan ramah. "Kita di sini sudah berusaha, tapi teman kamu sudah enggak tertolong. Yang masuk ke badan dia bukan sembarangan," ucap laki-laki itu. Kali ini dengan suara pelan membuatku semakin bertambah talut. "Terus gimana, Pak?" tanya kebingunganku. "Kamu pulang saja," jawab laki-laki itu. Ada jeda sebentar sebelum dia menambahkan, "Temanku biar di sini." Tangisku pecah. Aku memohon-mohon pada nenek dan laki-laki itu untuk menolong Adi. Mereka menatapku dengan iba.
Anak itu membelai-belai punggungku mencoba menenangkanku. Seharusnya kamu yang begitu, ucap laki-laki itu sambil mengarahkan jari telunjuknya ke ruangan tempat Adi berbaring. Mengotori tempat orang, gak jujur, gak mau disalahkan. Semua penghuni di sini mengerti dengan kelakuan manusia yang naik dan turun. Tapi kamu sudah keterlaluan. Tangisku semakin menjadi. Aku bersimpuh di kaki mereka, memohon maaf sambil dengan berbata-bata menjelaskan. Nenek itu memintaku berdiri dari lantai. Dia tampak ricuh. Tolong Pak, saya harus gimana Pak? Tangisku masih belum berhenti. Laki-laki itu menatap si nenek balik hati dan tampak mengangguk pelan. Dengar, katanya padaku dengan serius. Hanya ada satu cara untuk menolong temanmu. Iya Pak, tanyaku penuh perhatian sambil menahan isak tangisku. Malam ini juga kamu harus naik lagi ke atas. Ambil kotoran yang kamu buang. Mataku terbelalak. Seluruh tubuhku gemetar hebat mendengar syarat itu. Bayangan kengerian tadi malam saja belum hilang dari benakku. Kini aku harus naik lagi ke Batu Lingga sendirian. Selewat waktu Isya aku sudah bersiap. Sebelum pergi aku sempatkan untuk melihat Adi untuk terakhir kali. Dia sedang tertidur dan kelihatan tenang. Dadaku berdesir berharap ini hanya mimpi dan aku segera terbangun. Naik kembali ke Puro Ciremai tanpa Adi. Perutku langsung bergejolak. Nenek tua itu dengan telaten sedang memijit kaki Adi. Aku tersenyum padanya. Aku pamit. Dia membalas senyumku dengan ramah. Di luar beberapa orang sudah berkumpul. Salah satunya bapak tadi. Dia menyerahkan sebuah bungkusan berkain putih padaku. Apa ini Pak? Tanyaku. Ini cuma tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di pondokan belakang Condong Amis. Kain pembungkusnya kamu pakai untuk bungkus kotoran yang kamu buang, jawabnya. Dengan bodoh aku hanya mengiyakan tanpa menanyakan alasannya. Aku cepat-cepat pamit dan berangkat. Sudah tak ada jalan lain. Lebih cepat kulakukan lebih baik. Menunda-nunda hanya akan membuatku mati ketakutan. Lampu kepala Adi kunyalakan. Aku berangkat. Udara dingin langsung menyambutku. Langit terlihat gelap. Bulan sabit bersembunyi di balik awan. Jalur tanah merah yang kulalui mengingatkanku pada tanah kuburan. Belum apa-apa aku sudah ketakutan. Aku terus bergerak maju. Jalanan yang kulalui masih landai, namun aku melangkah dengan pelan. Dalam hati aku selalu mengingatkan diri kalau ini telah kulakukan untuk Adi. Cuma ini caranya, tak ada yang lain. Pikiranku juga sibuk mengingat-ingat di mana tempatnya kubuang pembalut itu. Kabut tipis mulai terlihat di mana-mana, melayang di antara pepohonan bagaikan punya nyawa sendiri. Bulu kudukku meremang. Seorang pengantin perempuan berbusana putih lengkap dengan untaian kembang melati di kepalanya terlihat berjalan. Aku tersenyum. Sesi foto kenapa harus di hutan? Lalu kesadaran menghantam. Kengerian langsung mencengkeramku. Pengantin perempuan itu tak terlihat dimanapun. Aku berjalan dengan lebih cepat, setengah berlari, berharap perempuan itu belum melihatku. Dadaku bergurumuh dengan nafas yang semakin memburuk. Ada rasa ingin menangis, tapi aku tahu ini hanya akan menarik perhatian penghuni hutan ini. Sekuat tenaga ku tahan air mata yang terasa menumpuk di pelupuk. Semoga mereka sama sekali tak menyadari kehadiranku. Bau tanah yang basah tertimpa embun mengiringi tiap langkahku. Serangga malam riuh berbunyi seakan mengingatkanku untuk jalan melangkah lebih jauh lagi. Nyaliku terus mengecil tiap kali mataku basah
Teringat ayah, ibu, dan adik-adikku di rumah. Menyadari ada kemungkinan aku tak akan bisa kembali. Aku terus menguatkan diri dengan mengingatkan bahwa aku tak sendiri. Aku punya Allah. Namun rasa malu yang teramat sangat menyelinap di hatiku. Mengapa hanya di saat terjepit aku mengingatnya? Tiba-tiba bau busuk menyeruak. Kupaksakan diriku untuk tetap bersikap tenang. Aku pernah mendengar, makhluk gaib tak akan berani mendekat jika kita tak menampakkan rasa takut. Lalu bau busuk itu hilang digantikan harum bunga melati. Tubuhku menggigil teringat penampakan pengantin perempuan tadi. Tak mampu lagi bersikap tenang. Langkahku semakin cepat dan cepat. Firasatku berteriak-teriak memaksaku terus bergerak. Kelebatan-kelebatan bayangan terlihat di ekor mataku. Langkah cepat berubah menjadi lari. Nafasku tersenggal-senggal. Jantungku semakin ingin meledak, tapi rasa dingin di punggungku terus mengingatkan ada sesuatu yang harus mendekat di belakangku. Tak tahu lagi berapa lama aku berlari hingga sebuah akar yang melintang di tanah melilit kakiku. Dengan keras tubuhku terjerambab ke tanah. Detak jantungku berderap tak terkendali. Dadaku turun naik. Aku megap-megap mencari udara untuk mengisi paru-paruku. Harum bunga melati sudah tak mengikuti. Kusandarkan tubuhku di sebuah pohon. Setiap sel di tubuhku berteriak meminta berhenti. Lalu pandanganku bertumpuk pada sebuah bangunan kayu tak jauh di atasku. Kabut tipis melayang mengaburkan pandanganku. Di sana sini ranting-ranting kurus seperti jemari mayat menyembul dari kegelapan. Aku tertegun memandangnya. Nadiku berdesir. Inikah pondokan yang dimaksud Bapak itu? Bersambung. Jangan lupa tinggalkan tanggapan teman-teman semua di kolom komentar ya. Dukung terus channel Jagat Horor dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah yang lainnya. Terima kasih yang sudah mendukung dan menyimak kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kisah berikutnya.